Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Agama dan kebangsaan seperti dua sisi satu koin yang sama. Al-Fatihah itu merepresentasikan seluruh isi dari Al-Quran. Ini adalah induk daripada Al-Quran. Jadi kalau kita memahami Al-Fatihah, tentu saja kita memahami alur daripada Al-Quran seluruhnya. Al-Fatihah ini harus kita pahami baik artinya, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia maupun tafsirnya. Artinya dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan pengatur seluruh alam, Maha Pengasih Maha Penyayang, penguasa di hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Itu terjemahannya. Jadi inilah yang merupakan sebenarnya poin-poin utama atau garis-garis besar daripada Al-Quran. Ya, 7 ayat ini. Namun demikian kita tetap harus memahami bagaimana menginterpretasikan, bagaimana mengartikan itu lebih jauh. Istilahnya itu artinya ini masih perlu tafsir gitu ya. Di sini di surah Al-Fatihah artinya itu kita mulai dari kita bicara nama Tuhan, yaitu Rahman Rahim. Kemudian juga bahwa Allah pengatur semesta alam, tentu saja Dia mengatur semesta alam tidak lepas dari sifatnya yang Rahman Rahim itu. Dia adalah penguasa di hari pembalasan, itu pun tidak lepas dari hal Rahman Rahim atau kasih sayang gitu. Yang artinya bahwa manusia untuk selamat di dunia dan akhirat, dia harus masuk di dalam pusaran kasih sayang, pusaran roh kasih sayang itu. Karena berdasarkan itulah Tuhan mengelola alam semesta ini, dan begitu juga berdasarkan itu juga nanti Tuhan akan mengadili atau menghakimi manusia ya di akhir, di dunia maupun nanti di akhirat setelah mati. Kemudian di sini ada hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, suatu bentuk perserahan diri kita kepada alur yang di atas ya tadi, bahwa kita ingin masuk di dalam pengaturan Tuhan yang berdasarkan roh kasih sayang itu ya, dan penghakimannya yang berdasarkan itu juga. Kita ingin masuk di situ karena tidak ada pilihan lain buat kita. Oleh karena itu kita mengatakan hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Menyembah dalam arti melaksanakan kehidupan ini, meletakkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang itu ya, Rahman Rahim itu. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, ya kita meminta cita-cita kita itu terwujud, yaitu dengan jalan kita diberitahu sama Tuhan atau ditunjukin seperti apa caranya di dalam kita meletakkan kehidupan kita di atas dasar kasih sayang itu. Makanya kita mengatakan apa? Tunjukilah kami jalannya lurus. Jalan lurus itu adalah cara kita selamat di dunia dan akhirat ini dengan dasar kasih sayang itu ya. Bagaimana bentuknya kita menjalankan kasih sayang itu? Jalan yang lurus itu dikatakan jalannya orang-orang telah Engkau beri nikmat. Ya, orang-orang diberi nikmat itu dia dikaruniai oleh Tuhan jalan, cara gitu. Dan kehidupan itu dia bersifat berdinamis menuju kepada bentuknya yang paling sempurna gitu. Seperti manusia makin dewasa, kehidupan makin tertata. Teknologi makin canggih, kehidupan itu mengarahnya ke situ. Nah, kita minta ditunjuki jalan yang lurus itu sesuai dengan zaman kita dan kejadian kita, penciptaan kita ini seperti apa jalan yang lurus, sehingga itu kita menjadi cara hidup kita dan kita jadi berkat bagi sekeliling ya, menjadi rahmatan lil alamin lah ya. Itu Al-Fatihah, inti daripada Al-Quran. Sekarang kita harus memahami nih ya, seperti jalan yang lurusnya kayak gimana gitu. Nah, kita perlu penafsiran, kita perlu interpretasi. Dan interpretasinya itu adalah simbol-simbol, dan prosesi haji itu merupakan interpretasi daripada Al-Fatihah, mulai dari bicara proses kontemplasi gitu ya, atau refleksi diri gitu kan, yaitu di Jabal Rahmah itu di Padang Arafah. Ada proses kesadaran dan transformasi di situ di Musdalifah dan di Mina. Ya, kesadaran kita untuk memurnikan diri kita, membersihkan diri kita supaya kita terbebas dari belenggu-belenggu yang membuat kita terhalang dari melakukan proses. Karena kita untuk mencapai cita-cita kita itu harus ada proses, menjalani sebuah proses gitu. Kita harus menggenapi, mencukupi tahapan-tahapan menuju kepada cita-cita tersebut gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini jalan yang lurus itu digambarkan sebagai Baitullah, Ka'bah. Ka'bah itu ternyata ini adalah lambang daripada rumah sosial suatu masyarakat, berbentuk kubus, bukan piramid gitu ya. Ini adalah tentang persaudaraan masyarakat, jamaah manusia gitu ya, yang membentuk sebuah masyarakat, tapi bentuknya seperti kubus. Ini artinya masyarakat itu menjunjung tinggi persamaan gitu ya, karena mereka menjunjung tinggi cinta kasih, persamaan hak, persamaan derajat gitu. Proses yang membuat kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan itu gitu loh. Begitu juga tentang kepemimpinannya.
Kepemimpinannya ini dilambangkan oleh Hajar Aswad. Dia berada di bawah garis lantai atau di pondasi bangunan, sehingga kepemimpinannya itu haruslah kepemimpinan yang melayani yang dipimpin, bukan kepemimpinan yang menjadi seperti raja. Gitu. Nah, inilah jalan yang lurus itu ya. Persaudaraan umat yang satu, persaudaraan satu kesatuan, satu kesatuan masyarakat, ya, masyarakat yang menjunjung tinggi cinta kasih karena Tuhan, ya, saling menghormati, dia dapat bersatu. Sini cirinya dapat bersatu dalam berbagai keberagaman, ya, dalam berbagai perbedaan, gitu. Sehingga persaudaraannya itu menjadi bermanfaat, menjadi dia dapat bersatu, dia bergotong royong. Nah, di sini letaknya proses yang membuat kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan itu, gitu loh. Harus bisa bersatu dan supaya bisa bergotong royong, karena syarat untuk mencapai cita-cita bersama sebagai suatu kaum, sebagai sebuah suatu masyarakat, itu pertama adalah bersatu dulu, bersatu yang berdasarkan kasih sayang karena Tuhan, gitu ya. Karena di situ ada perbedaan-perbedaan, pasti banyak perbedaan kelompok dan golongan di situ ya. Sehingga bagaimana kita bersatu dalam keadaan berbeda seperti itu, tentu saja harus ada kasih sayang karena Tuhan situ. Kasih sayang karena yang luas, bukan kasih sayang karena kelompok, karena darah, nasab, tapi karena berkat Tuhan, karena peri kemanusiaan, karena peri keadilan, karena saling menghormati kemerdekaan gitu. Sehingga terjadilah persatuan yang benar-benar bersatu, ya, sebagai kesatuan di situ, dan itu membuat kita dapat menjalankan sebuah proses, yaitu proses gotong royong. Ya, gotong royong step by step mewujudkan cita-cita bersama kita gitu. Situlah letaknya. Ada persatuan atau persaudaraan yang kokoh di situ, ya, yang bersatu, dan ada gotong royong. Jadi gotong royong nggak bisa kalau nggak bersatu. Jadi bersatu ini kita harus bersatu dulu, harus membersihkan diri dulu, harus bisa menerima semua orang, segala perbedaan supaya kita bersatu. Ya, harus menjunjung tinggi cinta kasih, harus menjunjung tinggi kasih sayang karena Tuhan, harus beri kemanusiaan, harus beri keadilan, harus bisa saling menghormati kemerdekaan, harus tidak boleh memandang, harus meninggikan keadilan gitu ya, keadilan karena Tuhan, bukan keadilan karena suka tidak suka gitu. Sehingga kita dapat, dengan gitu kita dapat bersatu dan kita dapat akhirnya dapat gotong royong. Gotong royong inilah yang proses menuju kepada pencapaian daripada cita-cita tersebut. Pencapaian daripada cita-cita tersebut harus melalui gotong royong itu. Tadi kalau gotong royong itu hanya bisa kita capai dengan cara kita bersatu, dan bersatu itu hanya bisa kita capai dengan kita menjunjung tinggi cinta kasih karena Tuhan. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Nah, ternyata ini belajar tentang hidup bareng, ya, yang saling menjunjung tinggi cinta kasih, dan dengan itu kita dapat bersatu dengan sebersatu-bersatunya, dan kita oleh karena itu kita dapat bergotong royong. Proses yang membuat kita dapat mencapai apa yang kita cita-citakan itu, gitu loh. Inilah jejaknya Ibrahim. Jejaknya Nabi Ibrahim, yang diikuti oleh Nabi Ismail, yang diikuti oleh Nabi Muhammad, yang diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Sehingga di sini ada air sumur Zam-Zam, artinya air kehidupan, ya, atau pahala atau imbalan baik daripada setelah kita melakukan bersatu di dalam cinta kasih dan bergotong royong di dalam cinta. Nah, inilah balasannya, air Zam-Zam, lambang daripada balasan daripada kebaikan. Dan di sini ada titik-titik fata morgana yang harus kita hindari, gitu ya. Jangan sampai tawaf kita mengelilingi Baitullah, orientasi kita kepada kasih sayang, persaudaraan, gotong royong dan seterusnya itu diganggu oleh fata morgana Safa dan Marwah ini. Jalan yang lurus bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang sesat. Nah, itulah tafsir daripada surah Al-Fatihah. Tafsir ini perlu kita tuangkan dalam bentuk kehidupan kita. Ini kan kita sudah dapat, ini adalah bicara masyarakat, bicara persaudaraannya, bicara kepemimpinannya yang kerakyatan, yang penuh cinta kasih, persaudaraan penuh cinta kasih. Nah, sebenarnya di sini kita sangat terkait dengan cara berbangsa dan bernegara. Permasyarakat itu sama juga dengan bernegara. Di situ ada persatuan bangsanya, kemudian juga ada pola kepemimpinannya dan pola kekuasaannya seperti apa. Dasar yang pertama adalah dasar kemerdekaan. Dan ini sebenarnya terjadi secara alamiah pada diri bangsa Indonesia ketika mereka dijajah oleh penjajah. Ketika mereka dijajah, mereka ingin, cinta kasih itu adalah kemerdekaan, yaitu peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, inilah yang kemudian kita perjuangkan sehingga kita mencapai kemerdekaan kita. Dan kemerdekaan kita itu kita teruskan dengan kita menjalani kehidupan yang berdasarkan kemerdekaan, kehidupan kebangsaan yang merdeka, yaitu dalam bentuk sebuah negara, ya kan, membangun sebuah negara yang berdasarkan kemerdekaan itu saja. Dan kemerdekaan itu dikaitkan dengan bangsa kita yang beraneka ragam, ya, sejak di Sumpah Pemuda, bangsa satu nusa satu bangsa satu bahasa, dan kita ingin membentuk negara dengan kondisi kita seperti itu, maka ketemulah Pancasila sebagai cara untuk kita membentuk negaranya
rakyat Indonesia yang satu nusa satu bangsa satu bahasa tadi, dasarnya yang tepat adalah ya Pancasila. Makanya kita mendirikan negara berdasarkan Pancasila di sini. Nah itulah bentuk daripada baitullahnya kita gitu. Nah seperti di sini kita memperjuangkan kemerdekaan itu sama dengan kita ya melempar jumroh, melepaskan diri dari kungkungan-kungkungan yang menghambat kita dari mencapai cita-cita, mencapai diri kita yang mampu melaksanakan apa yang menjadi syarat daripada kemajuan, keberhasilan, keselamatan dan seterusnya gitu ya. Ketika kita ini ada Musdalifah, itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita untuk mencapai cita-cita kita harus memperjuangkan kemerdekaan, dan memperjuangkan kemerdekaan itu nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak bersatu, dan bersatu itu kita tidak bisa lakukan kalau kita tidak menjunjung tinggi kasih sayang, cinta kasih karena Tuhan gitu ya. Karena kita beraneka ragam, ya satu-satunya jembatan untuk mempersatukan kita ya cinta kasih sayang Tuhan itu gitu kan. Nah itulah akhirnya kita menjadi masyarakat Indonesia yang punya negara kesatuan Republik Indonesia yang kehidupannya berdasarkan kemerdekaan. Kemerdekaan itu, kehidupan yang merdeka itu disusun menjadi Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itulah yang menjadi blueprint revolusi atau jalan hidup kita yang kita tuangkan dalam bentuk realitanya menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di mana di situ kita dilindungi ya, terlindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dimajukan kesejahteraannya oleh negara, dicerdaskan, terdidik dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya kita harus meneruskan perjuangan kita menjadi negara yang merdeka itu mengajak kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia, negara-negara di dunia untuk bersatu, bersaudara di atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena kita tidak bisa menjadi negara yang merdeka kalau di dunia ini di sekeliling kita manusia saling mangsa-memangsa, saling orang memerangi, rampok-merampok, dan seterusnya. Jadi inilah akhirnya kita mendapatkan suatu tugas dan amanat tugas itu untuk melaksanakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di muka bumi ini sebagai pola hidup bersamanya bangsa-bangsa di atas dunia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.